Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata pandemi? PSBB, PPKM, penerapan PPKM, PPKM darurat, PPKM level 1, 2, 3, 4. Ini banyak dah. Kalau kita berpikir mengenai pandemi, pasti kita mikir misalnya karantina atau pembatasan masyarakat. Nah, tapi kalian pernah berpikir gak mengenai pandemi yang berupa video game? Ada loh banyak video game yang membahas mengenai pandemi atau tentang virus. Tapi mengenai pandemi yang disebabkan oleh virus zombie seperti Resident Evil, Days Gone, Dying Light, Left 4 Dead, itu kita tidak akan membahas mengenai game-game tersebut di video ini. Tapi ke depan kita akan membahas mengenai game tersebut. Sekarang kita akan membahas mengenai 5 video game yang dilatar belakangi oleh virus atau pandemi. Game pertama adalah Deus Ex. Deus Ex adalah game dilatar belakangi di mana manusia sudah bisa beraugmentasi dengan mesin, yaitu human augmentation. Sedangkan di game ini sudah ada virus yang namanya virus Grey Death. Grey Death ini adalah nanites yang diprogram oleh perusahaan Majestic 12 untuk menginfeksi manusia yang belum diaugmentasi. Tetapi ternyata virus ini sudah ada vaksinnya yang hanya diproduksi dalam skala kecil. Dipercaya bahwa tujuan dibuatnya virus ini adalah mempercepat proses augmentasi semua umat manusia, yang kebetulan adalah visi dari perusahaan Majestic 12 ini. Kita sebagai protagonis yaitu Adam Jensen bertugas untuk menumpas semua kejahatan dari Majestic 12 ini dengan cara menghancurkan sumber dari nanites. Diketahui bahwa sumber dari nanites ini bila dihancurkan bisa menghancurkan semua nanites yang akhirnya bisa menyelamatkan umat manusia. Game kedua adalah Plague Tale Innocence. Kita bermain sebagai Amica dan adiknya Hugo pada tahun 1349 di Prancis, di mana sedang terjadinya bubonic plague atau Black Death yang ditularkan oleh banyak tikus. Pada game ini, kita berkesempatan menggunakan Hugo yang ternyata bisa menggunakan para tikus ini. Tetapi pada saat cerita berlangsung, kita mengetahui bahwa tidak hanya Hugo yang bisa menggunakan para tikus. Dan tentu saja pada saat periode ini, para manusia atau para warga pada zaman itu sangat menakuti para tikus ini. Oleh karena itu, ketika ada seseorang yang bisa menggunakan para tikus, pasti orang tersebut bisa menggunakan para manusia. Nah, ternyata ada orang yang berkuasa di bagian pemerintahan yang mengetahui bahwa informasi Hugo bisa mengenaikan para tikus ini. Untuk mengeliminasi kemungkinan orang lain bisa mengenai tikus, para Inquisition atau para pengunduh bayaran diperintah untuk memburu semua orang yang ketahuan bisa mengenaikan tikus, termasuk Hugo ini. Oleh karena itu, Amica dan Hugo harus bisa kabur dari Perancis, melewati tikus, para Inquisition, dan ditangan ke depan. Yang ketiga adalah game Subnautica. Kita bermain sebagai seorang kru di pesawat antariksa Aurora yang ditembak jatuh di atas planet 4546b atau 4546b. Planet ini merupakan planet akuatik di mana 95% permukaan planet ditutupi oleh laut. Tugas awal kita karena kita jatuh di planet itu adalah mencari cara untuk bertahan hidup dan memanggil bantuan. Tetapi pada saat bantuan tiba, pesawat bantuan Sunbeam juga ditembak jatuh oleh sebuah fasilitas pertahanan otomatis. Karena kita tahu lokasi dari fasilitas ini, kita juga secara otomatis akan masuk fasilitas tersebut. Dari hasil investigasi, kita mengetahui bahwa pihak yang membangun fasilitas ini bernama arsitek atau arsitek beneran, yang telah lama punah dikena bakteri Kara. Saat mencari cara untuk menaktifkan fasilitas pertahanan, kita ternyata sudah terjangkit bakteri saat memasuki fasilitas pertama tadi atau fasilitas pertahanan tadi. Jadi kita memiliki tugas untuk keluar dari planet sebelum bakteri Kara ini membunuh karakter kita ini. Akan banyak sejarah mengenai planet ini dan ternyata kita bukanlah satu-satunya korban yang sudah ditembak jatuh di planet 4546b ini. Semakin banyak kita menyelam, semakin banyak informasi yang kita dapat. Dan percayalah, game ini merupakan salah satu game storyline terbaik yang pernah aku mainkan. Yang keempat, The Division. Game ini mengambil latar belakang waktu yaitu Black Friday, di mana para warga Amerika sedang membeli hadiah-hadiah dan barang-barang untuk Natal. Ternyata pada saat waktu tersebut ada sebuah virus cacar yang telah dimodifikasi untuk memiliki masa inkubasi singkat dengan tingkat kematian 90% yang telah disebabkan secara diam-diam. Saat masuk Natal, para orang mulai masuk ke rumah sakit dan tidak dapat disembuhkan karena vaksin cacar yang telah disiapkan tidak memiliki dampak apapun. Dikarenakan hal ini, Amerika mulai memasuki status darurat nasional di mana makanan, bantuan medis, keamanan, dan lain-lain telah runtuh. Kita bermain sebagai Division Agent, yaitu agen yang diaktifkan saat semuanya telah hancur. Dengan bantuan teknologi canggih dan pelatihan yang kita telah dapatkan selama ini, kita ditugaskan untuk membangun kembali kota New York yang telah hancur atau runtuh diambil oleh
para penjahat. Kita memiliki banyak tugas, yaitu kita juga harus menekan warga yang ditawan, memainkan kembali fasilitas umum seperti membangkit listrik, filtrasi air, dan lain-lain. Dan game terakhir adalah Plague Inc. Mungkin sebelumnya adalah game yang hanya bisa dimainkan di konsol seperti PS4, Xbox One, dan PC saja. Tapi Plague Inc ini bisa dimainkan di mobile devices, baik Android maupun iOS. Plague Inc merupakan simulasi di mana kita bisa mengendalikan penyakit seperti bakteri, virus, parasit, dan lain-lain. Kita bisa menggunakan berbagai aspek dari penyakit ini, dari cara transmisi, pertahanan terhadap antibodi, tingkat kerusakan sel, dan lain-lain. Plague Inc juga diberikan status sebagai salah satu game simulasi pandemi terbaik oleh IGN. Untuk gameplaynya, tugas kita sederhana, menghapus umat manusia dari muka bumi. Apakah kamu memiliki skill dan keahlian untuk mengendalikan virus untuk memusnahkan umat manusia? Kita bisa lihat di akhirnya. That's it from me, keep watching and stay playing. Bye-bye.